Sony. Sony menawarkan banyak sekali barang elektronik di dunia, dimulai dari lensa, kamera, proyektor, headset, gadget, bahkan air purifier sekalipun. Yes, air purifier yang tentunya bisa mensterilkan udara dan menemani gamer yang suka bermain game. Kali ini, 1 menit akan membahas tentang PlayStation. PlayStation termasuk terdepan dalam urutan perangkat yang dikeluarkan oleh Sony. Apakah kamu pernah bermain PlayStation? Mungkin ada beberapa generasi yang tidak pernah bermain PlayStation. Atau mungkin lebih baik rakit PC saja. Tapi mari kita akui bahwa PlayStation termasuk dalam salah satu konsol terbaik di dunia. Mari kita lihat fakta apa saja yang ada di PlayStation. Konsol PS2 adalah konsol Sony dengan penjualan terbanyak. Mulai dari banyaknya generasi yang dikeluarkan oleh Sony seperti PS1, PS2, PSP, PS3, dan seterusnya, tetapi PS2 lah yang memiliki penjualan terbanyak hingga mencapai 157 juta unit. Di urutan selanjutnya dipegang Nintendo DS mencapai 155 juta unit. Diikuti PS4 dengan penjualan 113 juta unit. Pernah main di generasi berapakah kamu? Tahun 2013 adalah penjualan terbanyak PlayStation. Perusahaan menjual sebanyak 4,5 juta unit PS4 dan diikuti 3,3 juta unit PS3 dan 2 juta unit PSP. Menariknya, PlayStation selalu mendapatkan penjualan terbanyak di kuartal ketiga sejak kenaikan tren PlayStation di tahun 2011. Penjualan PS5. Kenaikan angka penjualan PS5 naik pada tahun 2022. Hanya pada Januari 2022, Sony bisa menjual 18 juta unit, di mana angka itu tidak besar tetapi juga tidak kecil. Di mana kita harus sadar agak sulit mendapatkan konsol PS5. Jadi permintaan user tinggi tetapi perusahaan tidak bisa memanage untuk memproduksi PS5 dengan cepat. Apakah kamu mendapatkan PS5 di waktu peluncurannya? Game dengan penjualan terbanyak. Sudah berapa game yang kamu mainkan ketika kamu bermain PS? Tetapi tahukah kamu game best selling apa yang ada di PS1? Game best selling untuk PS1 adalah game Gran Turismo yang rilis di tahun 1997, terjual hingga 10,8 juta keping. Diikuti Final Fantasy VII rilis tahun 1997 dengan penjualan 10 juta keping. Dan di peringkat ketiga, Gran Turismo 2 dirilis tahun 1999 terjual hingga 9,3 juta keping. Padahal saya saja tidak pernah bermain Gran Turismo ya. Ada yang pernah bermain Gran Turismo sebelumnya? Kapasitas memory card. PS1 bahkan PS2 juga membutuhkan memory card untuk menyimpan game progress. Anehnya, memory card yang berwarna abu-abu tersebut hanya memiliki kapasitas 128 KB dan punya 15 blok. Tentu ada beberapa games yang menyimpan datanya menggunakan lebih dari 1 blok. Dan hal itu di-upgrade di PS2 dengan kapasitas menjadi 8 MB. PS2 tidak dibatasi dengan menggunakan blok. PS2 sudah mengupgrade menjadi kapasitas megabyte. Jadi user bisa menyimpan game di memori lebih banyak. Punya berapa memory card kah Anda? Kepingan CD. CD adalah satu keunggulan besar PlayStation dibandingkan kompetitif yang lain, seperti Nintendo yang menggunakan cartridge waktu itu. Cartridge sendiri punya kelebihan bisa memproses game secara cepat, tetapi CD bisa memiliki kapasitas 650 MB, sedangkan cartridge hanya 12-15 MB saja. Hal ini salah satu alasan dulu Final Fantasy lari ke Sony daripada ke Nintendo. Simbol controller. Setiap simbol di controller seperti lingkaran, segitiga, X, dan kotak merepresentasikan sebuah fungsi, di mana segitiga seperti melihatkan sebuah sudut pandang, persegi seperti sebuah kertas yang melambangkan menu, lingkaran dan X melambangkan ya atau tidak. Panjang durasi game. Banyak sekali kategori yang ada di dunia game, RPG, adventure, racing, dan masih banyak lainnya. Tetapi tahukah Anda apa game terpanjang yang ada di PS1 untuk dapat dimainkan sampai tamat? Dragon Warrior 7 dengan durasi 108-150 jam. Diikuti dengan game kedua adalah Persona 2 dengan durasi 95 jam. Lama sekali ya, bahkan game kesukaan saya seperti Suikoden tidak masuk dalam game dengan durasi yang panjang. Berapa lama Anda bisa menghabiskan waktu bermain PS?
Itulah fakta tentang PlayStation. Sekarang PlayStation masih hidup dengan persaingan yang ketat, seperti Nintendo, Xbox, game online PC, bahkan Android ya. Tetapi kita harus berterima kasih karena PlayStation selalu bisa mewarnai hidup kita ketika masih kecil. Bahkan, saya dulu masih bermain Sega sebelum membeli PlayStation. Bisa ceritakan apa konsol pertama kalian? Sekian dari 1 menit, kalau informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.